Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, saya Agnensi Prikaladeria dari Universitas PGRI Sumatera Barat, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Di sini saya akan menceritakan dongeng dari Provinsi Jambi. Nah, mengapa saya menceritakan dongeng dari Provinsi Jambi? Dikarenakan saya orang Jambi guys. Asal muasal saya dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Nah, suku saya adalah suku Jawa. Jadi mohon maaf jika nanti ada cerita dongeng saya yang berlogatkan bahasa Jawa. Mohon maaf ya guys. Jadi saya memberanikan diri dan juga merantau mengadu nasib ke Sumatera Barat. Oke, kita lanjut. Itu hanyalah sekedar intermezzo perkenalan diri saya. Dongeng yang saya angkat di sini adalah berjudul Tantalanai dari Provinsi Jambi. Nah, sebelum kita masuk ke cerita Tantalanai, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke, Provinsi Jambi itu terletak di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera. Jambi juga menjadi nama ibu kota provinsinya. Dengan moto Tanah Piliah Pusako Batuah ini menggambarkan kehidupan masyarakat Jambi yang rukun, damai, aman, makmur, dan sejahtera. Oke, kita lanjut guys. Tantalanai adalah seorang raja yang pernah memerintah di sebuah kerajaan di Jambi pada sekitar abad ke-15 Masehi. Sang raja ini memiliki seorang bayi laki-laki yang diharapkan dapat meneruskan tahta sebagai Raja Jambi. Namun, baru beberapa hari setelah putranya lahir itu, Raja Tantalanai justru membuangnya ke laut lepas. Di sini kita mungkin berpikir, mengapa Raja Tantalanai membuang putra kandungnya sendiri ke laut? Lalu bagaimana nasib anak yang malang itu selanjutnya? Ikuti kisahnya dalam cerita Tantalanai berikut ini. Pada zaman dahulu kala, negeri Jambi ini dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana bernama Dewa Sekerabah atau biasa dikenal dengan si Pahit Lidah. Pahit Lidah. Namun sayang, sang raja ini tidak mempunyai keturunan sehingga ketika ia wafat, negeri Jambi menjadi kacau balau. Rakyatnya membentuk kelompok-kelompok dan kemudian saling berperang satu sama lain. Kabar tentang kekacauan di negeri Jambi ini hingga tersebar ke berbagai penjuru. Mendengar kabar tersebut, Tantalanai yang memerintah di Rabu Manarah, Turki berambisi untuk menguasai negeri Jambi. Dengan berbagai upaya, akhirnya ia berhasil menguasai negeri itu dengan menjadi raja di sana. Tantalanai itu dikenal dengan raja yang arif dan bijaksana sehingga rakyat di negeri itu kembali damai, makmur, dan sejahtera. Seluruh rakyat menyukai gaya kepemimpinan Tantalanai. Nah, sang raja ini amat bahagia karena merasa hidupnya telah sempurna. Selain memiliki kekuasaan dan dihormati oleh rakyatnya, ia juga mempunyai harta benda yang melimpah. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di pikiran Tantalanai. Apa itu guys? Yaitu Tantalanai itu belum mempunyai anak. Ia senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dikaruniai keturunan. Singkat cerita, permintaan Tantalanai pun terkabul. Sebulan kemudian, sang permaisuri pun mengandung. Alangkah senangnya hati Tantalanai mendengar kabar tersebut. Ia selalu berdoa semoga bayinya lahir dengan selamat. Beberapa bulan kemudian, sang permaisuri ini melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan sekali. Tantalanai pun menyambut dengan perasaan yang bahagia. Selang tiga hari setelah bayi itu lahir, Tantalanai pun mendapat laporan dari ahli nujum istana. Kalau bahasa Jawa, kalau di daerah Jawa, nujum istana itu adalah dukun. Dukun guys, dukun.
bahwa kehadiran bayi itu justru akan membawa malapetaka bagi kerajaannya. Raja negeri Jambi itu mulanya ragu dengan apa yang baru saja didengarnya. Namun, karena amat percaya dengan ucapan si ahli nujum istana atau dukun itu, maka sang raja pun segera memerintahkan patihnya, Datu Emping Besi, untuk membuang putranya ke lautan. Datu Emping Besi ini sebenarnya tidak tega membuang bayi itu. Namun, karena perintah raja, ia pun terpaksa melakukannya. Sementara itu, sang permaisuri yang mengetahui anak sematawayangnya itu hendak dibuang ke laut menjadi bersedih hati. Ia pun segera membujuk sang raja agar mengurungkan niatnya. Sang permaisuri pun tidak kuasa mencegah keinginan Tantalanai. Akhirnya, Datu Emping Besi bersama beberapa pengawal istana segera memasukkan bayi itu ke dalam peti, lalu membuangnya ke lautan lepas. Peti yang berisi bayi itu pun hanyut terbawa arus gelombang laut hingga terdampar di perairan negeri Siam. Sekarang kita kenal dengan negara Thailand. Negara Thailand, guys. Sementara itu, Ratu Negeri Siam yang bernama Tuan Putri sedang asik memancing di laut dengan menggunakan perahu bersama pengawalnya. Saat itu, tiba-tiba ia melihat sebuah peti terapung di permukaan laut. Alangkah terkejutnya, Tuan Putri, peti itu berisi seorang bayi laki-laki mungil yang sedang tidur nyenyak. Putri itu bingung, ini anak siapa? Setelah diperiksa, ternyata benar. Pada dinding peti itu terdapat sebuah tanda yang menunjukkan bahwa bayi tersebut adalah putra Tantalanai, sang raja Jambi. Meskipun demikian, Tuan Putri tetap membawa pulang bayi itu ke istananya. Alangkah senang hati Tuan Putri karena memang sudah lama ia mendambakan seorang anak. Sejak itu, putra Tantalanai menjadi salah satu anggota keluarga kerajaan di Siam. Di bawah asuhan Tuan Putri, bayi itu tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan sakti. Ia sangat mahir bermain silat karena sejak kecil ia itu dilatih ilmu olah kanuragan oleh para pendekar kerajaan Siam. Selain itu, anak itu juga pandai bergaul dengan teman-teman sebayanya. Suatu hari, sepulang dari bermain bersama teman-temannya, anak itu duduk termenung seorang diri di pendopo istana. Hatinya sedih karena teman-temannya sering mengolok-oloknya bahwa ia tidak mempunyai ayah. Menyadari bahwa dirinya memang selama ini hanya dirawat dan dibesarkan oleh Tuan Putri, ia pun segera menemui ibunya untuk menanyakan siapa sih sebenarnya ayahnya. Mendengar pertanyaan itu, Tuan Putri pun menghela nafas panjang. Namun, Tuan Putri tetap menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang raja di negeri Jambi yang bernama Tantalanai. Putri pun mengatakan, "Ketahuilah putraku, sebenarnya aku bukanlah ibu kandungmu. Ibu ini hanya menemukanmu terapung-apung di tengah laut saat kamu masih bayi. Aku hanya merawatmu. Kedua orang tuamu itu berada di negeri Jambi." Itu kata Tuan Putri. Mendengar penjelasan itu, anak itu menjadi marah. Ia pun bertekad untuk menghabisi nyawa ayahnya yang telah tega membuangnya sewaktu ia masih bayi. Anak itu pun menyusun rencana untuk melakukan penyerangan ke negeri Jambi pada tahun depan. Tuan Putri yang mengetahui rencana itu berupaya membujuk anaknya agar mengurungkan niatnya, bertekad keras untuk menyerang kerajaan yang dipimpin oleh ayah kandungnya itu. Akhirnya, Tuan Putri secara diam-diam mengirimkan utusan ke negeri Jambi untuk memberitahukan Tantalanai mengenai rencana anaknya itu. Di negeri Jambi,
Tantalanai yang telah mendengar berita tersebut menjadi marah. Ia pun memerintahkan para menterinya untuk mempersiapkan pertahanan di sekitar ibu kota negeri Jambi. Singkat cerita, genap 1 tahun sudah berlalu. Putra Tantalanai bersama para pasukannya sedang bergerak menuju ke Jambi. Setiba di negeri itu, perang antara dua pasukan yang masing-masing dipimpin oleh anak dan ayah itu tidak dapat dihindari. Pasukan sang anak langsung menyerang dan mengalahkan pasukan sang ayah. Akhirnya, Tantalanai, ayah dari anak itu, mengaku kalah. "Jika kamu ingin benar-benar membunuhku, ambillah sebuah batu yang runcing, lalu tikam ke tubuhku. Hanya itu satu-satunya cara yang dapat membunuhku," kata Tantalanai. "Tapi sebelum kamu melakukan hal itu, tolong dengarkan dulu penjelasanku," kata Tantalanai. "Aku ini benar-benar sangat menyesal, nak. Telah percaya begitu saja pada ramalan ahli nujum." Masih ingat ahli nujum? Itu adalah dukun yang mengatakan bahwa Ananda akan mencelakai ayah. Nah, mendengar penjelasan dari ayahnya itu, hati anaknya itu menjadi luluh. Ia pun memeluk sang ayah. Nah, kemudian putranya ini meminta maaf kepada Tantalanai. Anak itu pun juga memaafkan semua kekhilafan ayahandanya dan mengajak ayah serta ibu kandungnya untuk tinggal di kerajaan Siam bersama Tuan Putri. Akhirnya mereka pun hidup berbahagia. Beberapa tahun kemudian, putra Tantalanai itu diangkat menjadi raja yang kemudian menurunkan raja-raja Siam berikutnya. Hingga saat ini, sebagian orang percaya bahwa Raja Siam berasal dari Jambi dan Raja Jambi itu berasal dari Turki. Nah, demikian cerita Tantalanai dari Provinsi Jambi. Siapa yang tahu pesan moral yang dapat dipetik dari cerita di atas? Silahkan komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman. Saya Agnensi Prikaladeria, mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.